Buka lagi tuh Tria mic-nya. Di ini Bu. Tria bisa buka mic di mute. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam suatu persekutuan yang indah, persekutuan dewasa di mana kita datang dengan hati yang penuh sukacita memenuhi panggilan Tuhan sebagai umat Kristen untuk melakukan persekutuan yang indah dengan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mau bersaat teduh sejenak, kita ambil waktu, biarlah hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang memimpin kita, supaya hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam memuji Tuhan, menjadi sukacita yang penuh. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu yang terkasih, tema ibadah kita pada hari ini adalah penolong yang sepadan, diambil dari Kejadian 2 ayat 18. Di sini mengenai tujuan dari tema ini adalah agar jemaat dewasa menyadari bahwa Tuhan memberikan pasangan hidup kita sebagai penolong yang sepadan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, jadi sebagai pasangan yang tentunya Tuhan pilihkan, bukan saya percaya bukan secara kebetulan, tapi untuk menjadi penolong supaya terjadi keseimbangan. Di tengah kita mempunyai kelemahan, Tuhan memberikan kita penolong untuk menjadi kita kuat. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan mendengarkan dari Ibu Novita sebagai pelayan firman yang akan bawakan firman. Mari kita memulai ibadah kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita dapat Tuhan yang tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membuka persekutuan kita pada hari ini dengan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di daga, Bapa yang rahmani, Bapa yang penuh dengan kebaikan, kami menaikkan syukur kami Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami. Karena Engkaulah sang pemelihara kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami menaikkan syukur kami. Kami mengucapkan terima kasih karena berkat-berkat Tuhan itu selalu baru bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam menikmati berkat Tuhan, kami lupa untuk bersyukur, kami lupa untuk memuji dan membesarkan nama-Mu.
Bapa, hari ini kami akan menyerahkan ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini boleh berjalan dengan lancar. Dan kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan yang Esa. Amin. Baik Bapak Ibu, ayat pembukaan terambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Demikian diperkatakan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi Bapak Ibu, di sini digambarkan hubungan suami istri ya dengan tugasnya masing-masing. Kalau tugas itu dilakukan dengan sebenar-benarnya, maka dan dengan kasih, rumah tangga itu akan baik adanya. Karena kita juga bersandarkan kepada Yesus Kristus, Sang Kepala Rumah Tangga kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Novita. Mari kita menaikkan pujian firman yang kupegang teguh dari PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Novita. Ibu Bapak sekalian, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami saat ini menyiapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Apa yang kami baca, apa yang kami kembali ingat dari dalam Alkitab, biarlah itu yang menjadi keteguhan bagi setiap kami. Besertalah Tuhan dengan kami saat ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak sekalian, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Kejadian, pasalnya yang ke-2, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat 25. Saya bacakan ya. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara.
Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi bagi sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Nah, sebelum saya mengajak kita untuk melihat lebih dalam dari ayat-ayat ini, Ibu Bapak, mari kita berbicara tentang jodoh. Wah, jodoh. Ini kan ya, ayat ini nih biasanya seringnya kita dengar di kebaktian pemberkatan nikah gitu ya Ibu Bapak ya. Nah, mari kita bicara dulu tentang jodoh. Kalau menurut Ibu Bapak, jodoh itu apa ya? Boleh dibuka mic-nya, silahkan dibuka mic-nya atau jawabnya lewat chat, diketik juga boleh. Atau buka mic-nya untuk menjawab. Jodoh, apa itu jodoh menurut Ibu Bapak? Pasangan hidup, Bu. Pasangan hidup. Kasih Bu Naning. Pasangan hidup, kata Bu Naning. Yang Bu Betty, ya Bu. Pasangan hidup yang cocok. Mungkin memang sudah dikirim dari Tuhan Yesus. Itu namanya jodoh. Oke, pasangan hidup yang dikirim oleh Tuhan, gitu ya. Nah, itu namanya jodoh, kata Bu Betty. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Apa itu jodoh? Bersatunya seorang laki dan seorang perempuan dalam suatu pernikahan. Wah, Bu Grace, terima kasih Bu. Bersatunya seorang perempuan dan laki-laki dalam pernikahan. Wah, Ibu Grace yang berulang tahun nih ya hari ini. Baik, ada lagi Ibu Bapak, apa itu jodoh? Teman sehati dan sepikir, Bu. Oh, Bu Betty ya, Iya. teman sehati dan sepikir. Sepikir. Terima Oke. kasih. Bukan cuma sehati aja, tapi sehati dan sepikir gitu ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain Ibu Bapak? Nah, Sejak dini kita sudah mendoakan anak-anak kita supaya mendapatkan jodoh yang sepadan. oke, Uti ya, sejak dini sudah mendoakan jodoh begitu ya bagi anak-anak kita begitu. Ya, satu kali ada yang ini sih apa cerita bahwa dia mendoakan jodoh anaknya ketika anaknya baru lahir. Wah, gitu ya. Jadi selama puluhan tahun dia doakan supaya dapat jodoh yang sesuai ya, dengan kehendak Tuhan gitu ya. Jadi saya mah udah doain jodoh anak saya waktu anak saya waktu sejak anak saya lahir, Bu, katanya gitu ya. Gitu. Jadi mendoakan ya, itu penting ya Ibu Bapak. Kalau ngedoainnya umur anak-anak udah 40 tahun sih ya rada telat ya. Gitu Sejak ya. kecil. Kecil ya, ketika mereka udah mulai bergaul, mereka udah mulai kenal-kenal, cucu-cucu kita udah mulai kenal-kenal gitu ya.
Nah, gitu. Oh ya itu didoakan dari sejak dini. Baik, ada lagi Ibu Bapak yang lain? Apa itu jodoh? Oke, kalau gitu kalau tidak ada lagi, saya mau nanya yang kedua nih. Bagi Ibu Bapak yang sudah menikah nih, ya, yang sudah menikah atau yang pasangannya mungkin juga sudah tidak ada begitu ya, tapi yang pernah menikah. Apakah pasangan yang menikah dengan kita menurut Ibu Bapak itu jodoh kita? Atau ada yang merasa, waduh kayaknya salah sih sebenarnya Bu, jodoh saya bukan dia Bu gitu. Cuma karena udah nikah aja, lanjur, lanjur mau gimana? Kayaknya bukan dia jodohnya gitu ya. Kayak makin lama kan makin ngerasa bukan dia. Ini dulu tuh teman SMA saya gitu. Kalau tuh kayak gitu jodoh dia itu jodoh saya dia sebenarnya tuh gitu. Ada yang merasa gitu? Iya Bu. Bagaimana Bu Iin? Iya. Rasa waktu nikah dia jodoh saya, Bu. Karena sebelum saya menikah dengan Bapak, saya sudah berdoa sama Tuhan kalau memang ini jodoh saya, segala sesuatunya diperlancar dan dipermudah. Seperti itu, Bu. Karena saya pacarannya jarak jauh, Bu, di Jakarta, sedangkan Bapak di Palembang. Saya ketemu setahun cuma 2 kali. Oh gitu Cuman ya, itu. LDR ya, itu long distance relationship. Iya, oke, makasih Bu In ya ketika minta supaya dilancarkan begitu ya, dilancarkan ketika menjalankan sebuah pernikahan begitu ya. Nah, bicara tentang jodoh, Ibu Bapak sekalian, saya share ini ya, share screen ya Ibu Bapak, bentar. Ya. Nah, saya mau memperlihatkan ini nih. Kalau di dalam bahasa Indonesia, apa sih gitu ya jodoh itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah, jodoh adalah orang yang cocok menjadi suami atau istri, pasangan hidup, imbangan gitu ya, atau sesuatu yang cocok sehingga menjadi sepasang atau pasangan gitu ya. Nah, jadi jodoh itu bicara tentang pasangan dua pihak begitu ya. Atau dia kata sifatnya adjektifnya adalah cocok atau tepat. Nah, itu adalah jodoh. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini nggak berbicara nih tentang cocoknya itu karena Tuhan atau karena diri sendiri gitu ya. Atau cocoknya itu karena sudah ditakdirkan gitu ya, sudah dijodohkan dari sononya begitu ya. Tapi bicara tentang sesuatu yang menjadi kecocokan kita sehingga kita bisa menyebut pasangan kita itu adalah pasangan. Nah, Ibu Bapak sekalian, ketika Ibu Nana memberikan tema begitu ya, mengingatkan persekutuan dewasa tema ini gitu ya, kan temanya adalah pasangan yang sepadan. Terus saya bilang sama Bu Nana, Bu, ntar dulu ya. Saya tanya dulu sama pasangan saya nih, gitu ya. Menurut pasangan saya, kami sepadan apa enggak? Supaya ngebawainnya itu jadi cocok gitu kan. Kalau ternyata suami saya bilang enggak nih kita sebenarnya nggak sepadan, nah lo gitu ya, saya perlu hati-hati nih bawain tema gitu ya. Nah, jadi ketika bicara dengan suami gitu ya, ngobrol sama Kak Clay gitu kan, Kak, kalau menurut Kakak kita ini sudah menjadi pasangan yang sepadan apa belum gitu ya. Nah, terus suami saya bilang, coba buka kamus, katanya gitu ya. Waduh, pakai buka kamus kan. Buka kamus KBBI gitu ya. Kalau buka Alkitab mah udah hafal katanya gitu. Nah, buka kamus. Apa tuh arti sepadan kalau di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesianya
Kata sepadan itu artinya adalah mempunyai nilai. Mempunyai nilai, nilai itu adalah ukuran, arti, efek, dan sebagainya yang sama. Jadi ada sebuah nilai yang sama, ada kadar yang sama. Ya. Sebanding, ya sepadan itu artinya juga sebanding, ya seimbang, ya berpatutan, ya patut sesuai begitu ya dengan hal itu. Nah setelah kemudian membuka kamus, terus suami saya bilang, ya berarti kita sepadan lah, katanya gitu ya. Gitu. Walaupun beda, saya suka sama suami suka bilang perbedaan kami itu bagaikan langit dan bumi. Saya itu ilmunya teologi kan ngomongin soal langit gitu ya, soal Tuhan, soal yang di atas gitu ya, teologi. Nah, suami saya ilmunya itu geologi. Ya, geologi kan ilmu bumi gitu. Jadi saya sama suami suka bilang, kita mah bedanya antara langit sama bumi gitu ya. Teologi sama geologi gitu. Nah, kalau ibu bapak sekalian kalau boleh curhat nih gitu ya. Saya tuh dengan saya matiin dulu. Saya tuh dengan suami dari awal masa pacaran menyadari kami itu begitu banyak banget perbedaannya ya. Tadi bidang ilmunya beda, gaya hidupnya beda. Saya mah lebih senang minum jamu-jamuan, suami saya mah lebih senangnya minum yang soda-soda gitu ya, wine gitu ya. Saya belajar minum wine karena nikah sama dia, di keluarganya dia gitu ya. Kalau enggak cuma perjamuan kudus doang saya minum wine gitu ya. Beda kayak langit dan bumi begitu ya. Banyak hal dalam kehidupan kami yang menjadi berbeda gitu ya. Nah, namun ketika bicara tentang sepadan, ya, perbedaan itu bukan bicara tentang kesamaan, ya. Tapi sepadan itu bicara tentang keseimbangan. Bicara tentang sebuah nilai yang sama, bukan objeknya yang sama begitu ya, kayak suami saya geologi, saya teologi, ilmunya mah beda begitu ya. Namun bagaimana dengan ilmu itu kita bisa menggali kehidupan yang sama begitu ya, yang kami bisa seimbangkan. Nah, karena ketika bicara tentang tema pasangan yang sepadan begitu ya, penolong yang sepadan dalam kehidupan kita gitu ya, antara suami istri berbicara tentang bagaimana yang satu dapat memenuhi yang lain dan yang lain memenuhi yang satunya, saling memenuhi, saling menyeimbangkan. Nah, Ibu Bapak, bacaan Alkitab kita pada hari ini menarik begitu ya, ketika kita bicara tentang pasangan gitu ya, penolong yang sepadan untuk Adam gitu ya. Kan diawali tadi bacaannya dari ayat 18 ya. Ketika dikatakan bahwa Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Ya. Bahwa tidak baik manusia seorang diri, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan. Lalu, apakah Tuhan kemudian menciptakan Hawa? Nah, kalau kita ikuti dan ingat cerita ini, enggak. Tuhan ciptain dulu apa tuh? Binatang dan burung-burung gitu ya. Ketika Tuhan berfirman bahwa akan menciptakan bahwa manusia itu tidak baik seorang diri saja, akan menciptakan penolong. Lalu yang Tuhan ciptakan tidak serta-merta Hawa, tapi Tuhan menciptakan binatang-binatang, gitu ya. Tuhan menciptakan burung-burung dan diberikan kepada Adam untuk dinamai. Nah, lalu kemudian di dalam ayat 20 barulah Alkitab mengatakan, ya, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, binatang di udara, binatang hutan. Lalu kemudian Alkitab bilang
tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, Tuhan memberikan nih binatang-binatang bagi Adam, lalu Adam mengenali setiap binatang yang ada itu, lalu Adam merasa bahwa tidak ada nih yang sepadan dengan dia. Ya. Lalu kemudian setelah itu barulah Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak, lalu mengambil rusuk daripadanya, lalu dari rusuk itu dibangunnya seorang perempuan dan dibawanya kepada manusia itu. Ya. Nah, baru kemudian di ayat 23-nya kita berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, setelah Hawa diciptakan, barulah Adam menemukan penolong yang sepadan. Ya, diciptakan dari rusuk Adam. Kita ditafsirkannya bahwa tidak diciptakan dari tulang kaki supaya diinjak, tidak diciptakan dari tulang kepala untuk memerintah gitu ya, tapi diciptakan dari tulang rusuk supaya ada di samping, di sisinya. Cie, gitu ya, romantisnya begitu. Di tulang rusuk kan begitu ya. Nah, kalau demikian kisah penciptaan khususnya dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28 mengingatkan kita bahwa manusia, perempuan dan laki-laki itu diciptakan keduanya serupa dan segambar dengan Allah. Jadi walaupun di dalam Kejadian 2 diceritakan perempuan dibentuk oleh Tuhan Allah setelah laki-laki, namun keduanya adalah serupa dan segambar dengan Allah. Nah, dan menariknya Ibu Bapak ketika Alkitab bicara di ayat 23 tadi, bahwa ketika Hawa dibawa kepada Adam, lalu Adam mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku, ya, daging dari dagingku. Adam merasakan ini yang klop, ini yang cocok, begitu ya. Nah, bagi saya ini juga menjadi sebuah refleksi nih, gitu ya, tentang bagaimana kita bisa menyambut kehadiran pasangan kita. Ya, dalam hal ini Adam menyambut kehadiran Hawa, gitu ya, sebagai seorang penolong yang sepadan dengannya, sebagai bagian dari dirinya. Nah, kalau bicara tentang suami istri, begitu ya, menjadi pertanyaan kita untuk kita refleksikan terus-menerus nih. Bagaimana cara kita menyambut pasangan kita dengan hangat sebenarnya? Ya. Bukan bicara tentang saat terpisah lalu ketemu disambut gitu ya, atau kita pergi dari rumah atau pasangan kita pergi dari rumah kantor atau apa, lalu ketemu kita sambut di rumah gitu. Tapi bicara dengan bagaimana kita menyambut pasangan kita, bagaimana kita menyambut orang yang sudah menikah dengan kita itu terus-menerus dengan sambutan yang hangat. Nah, bicara tadi tentang jodoh begitu ya. Kalau melihat perumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bagi saya memahami bahwa jodoh itu, Ibu Bapak sekalian, bukanlah sesuatu yang bicara tentang takdir begitu ya. Maksudnya bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, melahirkan kita di dunia, terus kita romantisnya gitu mengatakan jodoh kita sudah disediakan Tuhan gitu ya, di sebuah tempat suatu kali ketemu. Bagi saya itu terlalu terlalu menafsirkan jauh gitu ya. Kalau bagi saya, apa sih jodoh-jodoh itu adalah orang yang kita pilih untuk menikah dengan kita. Kita tidak bisa mengatakan pacar kita adalah jodoh kita kalau kita belum memasuki pernikahan dengannya. Gitu ya. Dan kalau kita sudah memasuki pernikahan dengan seseorang, maka itulah jodoh kita. Walaupun di dalam perjalanan rumah tangganya ada plus minus yang membuat kita kemudian bisa bertambah rasa cintanya atau berkurang rasa cintanya. Karena jodoh itu adalah orang yang kepadanya kita hendak berkomitmen. Ya.
Nah, itu yang menjadi kalau bicara tentang ini kenapa jadi ini seminar Pasutri ini ya. Khotbah Pasutri gitu, khotbah. Nah, tapi bahwa ketika kita bicara tentang pernikahan gitu ya. Pernikahan itu dasarnya kan bukan cinta doang. Tapi apa yang menjadi dasar dari sebuah pernikahan adalah keinginan untuk berkomitmen bersama-sama gitu. Sehingga ketika cinta itu berkurang di dalam pernikahan, bisa nggak rasa cinta itu berkurang? Bisa. Cinta itu perasaan. Ya. Cinta itu perasaan. Dan perasaan itu bisa penuh, bisa kosong dalam hidup kita ya, karena dia perasaan gitu. Nah, karena itu yang menjadi pengikat di dalam pernikahan bukan perasaan cinta. Pengikat pernikahan dalam pemberkatan di gereja gitu ya. Pemberkatan di gereja itu memberkati apa? Mendoakan apa? Janji nikah. Itu sebabnya makanya bunyi berkatnya biar Tuhan menolong mereka untuk memenuhi janji-janji mereka pada hari ini gitu ya bunyi di dalam kebaktian pemberkatan. Maka sebuah pernikahan menjadi pasangan yang sepadan, menjadi jodoh itu bukan soal perasaan gitu ya. Lalu kemudian misalnya ada yang setelah menikah sekian puluh tahun lalu merasa baru nemu nih jodoh saya dan jodoh saya ternyata bukan pasangan saya nih gitu ya. Saya baru nemuin seseorang yang kayaknya klop banget ngobrol sama saya, yang kayaknya cocok banget sama saya. Jadi pasangan saya ini kayaknya salah nih gitu ya. Setelah nikah puluhan tahun, setelah punya anaknya udah pada gede gitu ya. Nah, karena bicara tentang jodoh itu bukan sesuatu yang dicemplungin oleh Tuhan dari langit cepluk gitu ya. Nih nanti bakal disiapin buat kita ya. Tapi itu adalah ketika kita memilih seseorang untuk berkomitmen dengan diri kita. Nah, karenanya yang menjadi kesepadanan itu adalah sebuah upaya untuk menguatkan komitmen. Nah, tentu ada banyak hal ya caranya ya Ibu Bapak, apalagi yang sudah menikah puluhan tahun, yang sudah lebih jauh menjalani kehidupan rumah tangga dibandingkan usia pernikahan saya, tentu ada banyak hal. Nah, kalau merefleksikan tadi kisah Adam menyambut Hawa begitu ya, nah bagaimana kehangatan sebuah sambutan menerima pasangan dengan hangat apapun keberadaannya itu menjadi salah satu juga kunci yang menguatkan. Kalau dalam teori teori menjaga hubungan rumah tangga begitu ya, maka memeluk ya secara fisik memeluk itu bisa meningkatkan kadar oksitosin gitu ya, hormon cinta yang bisa membuat kita merasa tenang, merasa lepas stresnya gitu ya. Maka memeluk itu dikatakan 20 detik memeluk pasangan bisa mengurangi stres ya. Bisa mengurangi tekanan darah tinggi, bisa menetralkan detak jantung, 20 detik memeluk pasangan. Nah, Ibu Bapak mungkin yang sudah puluhan tahun, apaan meluk-meluk mah, malu udah tua gitu ya. Tapi kalau secara ilmiahnya punya efek tuh memeluk pasangan 20 detik aja memeluk pasangan itu bisa mengurangi stres Ibu Bapak. Ya. Kalau lagi berantem peluk aja gitu ya. Biar dua-duanya hilang stres gitu. Nah, namun ketika bicara juga tentang perempuan dan laki-laki yang diciptakan sepadan begitu ya. Saya menghayati bahwa ya kisah penciptaan ini Ibu Bapak kan bicara tentang kisah penciptaan manusia pertama ya, Adam dan Hawa yang perlu bagi mereka untuk meregenerasi diri, perlu bagi mereka untuk berkembang biak gitu ya, sehingga Adam dan Hawa
kemudian menjadi pasangan suami dan istri, gitu ya. Lalu ayat tadi biasanya dipakai dalam pernikahan. Namun juga lebih luas dari itu, ketika bicara tentang perempuan dan laki-laki, bukan hanya di dalam arti pasangan pernikahan, begitu ya. Namun kehadiran perempuan dan kehadiran laki-laki di dunia ini, keduanya melengkapi kehidupan di dunia. Untuk berkembang biak bagi manusia jadi bertambah banyak, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, karenanya bicara tentang ya di dalam berbagai hal ya, pada kita mengenal istilah patriarkal ya gitu. Nah, di dalam sebuah dunia yang patriarkal itu kan bagaimana kemudian diupayakan ada keseimbangan supaya perempuan tidak terdiskriminasi begitu. Dan masih ada gitu ya perempuan-perempuan yang dianggap warga kelas 2. Ya. Kemarin ini saya baca Instagramnya Malala, ya tokoh pejuang perempuan dari Afghanistan. Lalu dia menuliskan gitu ya di Instagramnya perjuangan untuk membela perempuan agar bisa sekolah, karena di sana di negaranya masih ada perempuan-perempuan yang tidak boleh sekolah begitu ya. Di zaman sekarang loh masih ada gitu ya pemikiran bahwa perempuan tuh nggak boleh sekolah, nggak boleh pinter, yang pinter mah laki-laki aja gitu ya. Nah itu ekstrimnya terjadi, tapi dalam berbagai hal terkadang juga keseimbangan, kesepadanan antara perempuan dan laki-laki masih harus terus berada dalam perjuangan. Nah, dan ada hal yang menarik Ibu Bapak dengan tema penolong yang sepadan. Saya share screen lagi ya, bentar. Ya, nah, saya masukin gambar Wonder Woman nih, Bu Bapak di sini. Ini Wonder Woman dari waktu zaman saya kecil nih, saya seneng banget gitu Wonder Woman ya. Terus muter-muter supaya bisa jadi Wonder Woman dulu kan, Wonder Woman gitu ya. Gitu. Nah, di dalam Alkitab, Ibu Bapak, kalimat ketika Tuhan mengatakan bahwa aku akan menjadikan penolong yang sepadan gitu ya, juga di ayat di 20 bahwa Adam tidak menemukan penolong yang sepadan. Kata penolong yang sepadan itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Ezer Kenegdo. Ya, Ezer Kenegdo. Dan menariknya kata Ezer itu dia di dalam Alkitab bahasa Ibrani-nya maupun juga di dalam konteks katanya seringkali digunakan di dalam kaitan dengan dunia militer. Ya, dengan dunia militer. Bahwa Ezer itu artinya adalah kekuatan dari seorang pejuang. Nah, makanya saya tampilin gambarnya Wonder Woman gitu ya. Adalah kekuatan dari seorang pejuang. Dan kenegdo artinya adalah bersebelahan, ya, sesuai, rekan, partner gitu ya. Jadi Ezer kenegdo, penolong yang sepadan di dalam bahasa Indonesia maknanya rada jauh sih gitu ya. Dan kalau melihat dari konteks katanya, penolong yang sepadan itu artinya adalah seorang rekan pejuang yang memiliki kekuatan begitu ya. Nah, jadi wahai kaum perempuan di ruang Zoom KD pada hari ini gitu ya. Setiap kita adalah Wonder Woman gitu ya. Warrior gitu ya, pejuang. Setiap perempuan diciptakan untuk juga menjadi para pejuang-pejuang bersama dengan para laki-laki di dalam dunia ini gitu. Nah, karenanya di dalam diri setiap perempuan terdapat kekuatan, bahwa penolong yang sepadan itu
bicara tentang sebuah kekuatan yang Tuhan percayakan kepada kaum perempuan untuk membuat dunia ini menjadi seimbang. Nah, lalu bagaimana nih untuk menjadi pasangan yang sepadan begitu ya? Perempuan kepada di dalam pernikahan gitu ya, suami kepada istri dan istri kepada suami. Karena bicara tentang kesepadanan tentu upayanya bukan hanya dari satu sisi. Ya. Bukan hanya dari istri dan bukan hanya dari suami, tapi untuk menjadi sepadan perlu diupayakan bersama. Ya. Yang seringkali memang sayangnya adalah kalau di persekutuan dewasa gini ya rata-rata kan kita perempuan gitu ya, pasangan kita nggak ikutan gitu. Kecuali dalam acara-acara pasutri gitu ya, kalau pasutri, nah itu Bu Miranda tuh ya acara-acaranya, nah itu bicara tentang keduanya hadir dan bagaimana sama-sama mendapatkan. Nah kalau bicara tentang di dalam pernikahan, ya menjadi pasangan yang sepadan, kan kalau kita nih yang sebagian besar mungkin sudah menikah, udah telanjur begitu ya, istilahnya telanjur, udah kadung begitu ya, udah menikahnya begitu ya, dan nggak mungkin ngomongin soal mencari jodoh yang memang tepat gitu ya, orang yang kita memilih orang yang tepat gitu ya, itu udah materinya pemuda remaja deh ya, gitu ya. Nah tapi bagaimana nih untuk memelihara supaya hubungan kita bersama dengan pasangan tetap menjadi sepadan? Nah, saya setidaknya menyampaikan 5 hal. Yang pertama, kita mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita. Kekuatan dan kelemahan diri kita, yaitu pertama, ya. Kita tahu dulu nih kita kuatnya di mana, kita lemahnya di mana, kita nih orangnya panjang sabar atau sering hilang kesabaran, mengenali diri kita dan mengenali pasangan kita. Gitu. Pasangan kita kekuatan kelemahannya di mana nih? Gitu. Nah, lalu temukan visi dan misi bersama. Nah, ini menjadi hal yang penting kalau bicara tentang rumah tangga, gitu ya. Mesti ada visi dan misi bersama nih. Nggak mungkin bahwa saya pingin nih di rumah tangga saya begini. Pinginnya kalau di rumah itu ada ini itu, pinginnya beli ini itu, gitu, pinginnya anak-anak nanti begini. Nggak bisa aku pinginnya gitu ya, tapi kita pinginnya rumah tangga kita itu kayak apa. Tapi ya tadi kendalanya kalau sudah belasan, puluhan, setengah abad menikah gitu ya, kadang-kadang ya segalanya berlangsung mengalir begitu aja gitu ya. Jika mengalirnya bagus, mengalirnya lancar, is okay. Tapi ketika ada persoalan-persoalan, mesti ingat kembali nih, kita visi misinya apa nih berumah tangga? Di mana komitmennya yang perlu dikuatkan, begitu. Nah, menjadi pasangan yang sepadan, kemudian juga menjadi hal yang penting untuk tadi menyeimbangkan, mendukung, mengingatkan, ya, baik dalam arti aktifnya maupun pasifnya, maksud diseimbangkan, didukung, diingatkan, gitu ya, karena kita saling. Gitu. Lalu yang keempat itu adalah bagi saya terlibat dalam komunitas bersama. Maksudnya adalah kita mengenal sahabat-sahabat pasangan kita, gitu ya. Kita mengenal walaupun nggak tahu dunia kerjanya kayak saya, nggak tahu dunia kerjanya Kak Clay kayak gimana kan gitu ya. Tapi setidaknya saya tahu gitu ya, teman-teman atau sahabat-sahabat, rekan-rekan dalam usahanya Kak Clay gitu ya. Kadang ketemu juga bersama dulu ya waktu zaman belum pandemi ya. Zaman pandemi kan susah gitu ya. Saat ada ketemuan di mana gitu ya, lalu kemudian saya ikut gitu. Gitu juga saat saya ada urusan dengan urusan apa gitu ya, sinode atau apa, Kak Clay kadang-kadang suka ngikut ke sinode walaupun cuma duduk di ruang tamu sinode gitu, tapi dia tahu gitu ya
suasana atau kehidupan saya, dan saya tahu begitu. Jadi terlibat dalam komunitas bersama. Dan kalau yang menjadi ya paling mudahnya dan gampangnya adalah ya terlibat di gereja yang sama gitu. Karena di gereja yang sama ya kita komunitasnya bersama. Jadi tahu nih cara dia bergaul kayak gimana, ngadepin orang-orang kayak bagaimana gitu ya. Dan dia juga tahu, pasangan kita tahu bagaimana saat kita berhadapan dengan orang-orang gitu ya. Sehingga kita bisa ada sebuah bagian yang bisa saling kalau dalam istilah ilmu matematika bersinggungan, tapi bersinggungan bukan buat berantem ya, tapi saling menutup gitu ya. Lalu ya tentu dalam kehidupan rumah tangga berdoa bersama dengan pasangan menjadi hal yang penting, menjadi hal yang penting. Ada yang berdoa bersama dengan pasangan rutin gitu ya, pagi belum beraktivitas, lalu malam sebelum tidur bersama. Tapi ada juga kan, wah boro-boro yang satu udah baru bangun, yang satu udah pergi nyacir gitu ya. Pas pulang yang satu udah tidur, yang satu baru pulang gitu. Kapan doanya gitu ya. Susah cari waktunya. Nah, setidaknya saat ibadah bersama gitu. Sekarang online malah gampang gitu ya. Berdoa bersama, atau misalnya di akhir pekan berdoa bersama, atau menyediakan waktu khusus begitu ya, di weekend untuk berdoa bersama dengan pasangan. Hal itu yang bagi saya bisa saya sharingkan untuk menjadi pasangan yang sepadan. Tadi dengan memahami bahwa menjadi pasangan yang sepadan, gitu ya, para perempuan dan laki-laki adalah orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk berjuang dalam kehidupan ini. Dan dalam kehidupan kita dimanapun gitu ya, kita akan selalu berhadapan dengan laki-laki dan perempuan, dan setiap mereka adalah partner. Setiap orang adalah partner kita, rekan kita untuk membuat kehidupan jadi lebih baik. Dan dalam rumah tangga kita mau terus mengupayakan jodoh yang sudah kita miliki itu terus menjadi jodoh yang sepadan kiranya dengan perkenanan Tuhan. Gitu ya. Dengan setiap upaya dan cara kita mengupayakan, menyeimbangkan kehidupan kita di dalam rumah tangga. Semoga kiranya Tuhan terus menguatkan kita, mendukung kita, menolong kita di dalam menjalankan kehidupan kita bersama pasangan, juga dalam kehidupan kita bersama dengan rekan-rekan di dalam kehidupan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Mungkin langsung aja Bu Nov. Kita menaikkan doa syafaat kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami kembali mengingat dan mensyukuri kehidupan kami di dalam rumah tangga yang Tuhan percayakan, di dalam semua perjalanan yang ada. Ada banyak sukacita yang kami jalani ketika kami dapat saling menyeimbangkan dengan pasangan kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, pasangan-pasangan yang sedang berada dalam pergumulan rumah tangga ketika ketidakseimbangan itu ada. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan kekuatan hati dan pikiran agar kami dapat kembali menyeimbangkan kehidupan di tengah-tengah rumah tangga. Agar setiap suami dapat membawa kebahagiaan bagi istri dan setiap istri dapat membawa kebahagiaan bagi suami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pasangan-pasangan hidup yang telah meninggalkan kami terlebih dahulu.
Kami mau mengingat dan mensyukuri setiap pengalaman hidup kami bersama dengan pasangan dulu ketika mereka ada. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang juga mencari pasangan hidup, untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami. Biarlah di tengah-tengah pergaulan mereka dapat juga memiliki kepekaan untuk melihat kasih sayang yang sejati dari teman dekat mereka ketika mereka melangkah untuk menjadi pasangan yang lebih serius lagi. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang menyiapkan rencana pernikahan mereka, untuk mereka yang juga sedang membangun rumah tangga yang baru. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus memberikan sukacita. Kami membawa juga dalam doa kami Tuhan, saat ini untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, Ibu Lina Sucipto, Ibu Angel, Ibu Damayanti, Bapak Edward, ipar dari Bu Eni Winda, Ibu Liana Wati yang sedang sakit dan dalam perawatan juga, membutuhkan perawatan di rumah sakit. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kiranya saudara-saudari kami ini berada di dalam pemulihan yang berasal dari Tuhan. Tuhan berikan semangat bagi mereka, sukacita untuk menjalankan semua proses pengobatan mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Ibu Christine Liono tanggal 17, Ibu Wani Rusli tanggal 19, dan Ibu Grace di hari ini. Dengan usia yang bertambah, juga bertambah kiranya hikmat, sukacita, dan semangat yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk pelaksanaan bulan keluarga di KI Gading Indah ya Tuhan, dengan 2 kegiatan yang masih kami miliki, yaitu seminar mata hari Sabtu ini, juga persekutuan gabungan di hari Sabtu depan. Kiranya semua persiapan dan pelaksanaan berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga untuk pemilihan penatua baru, kiranya bisa berlangsung dengan baik, dan Tuhan berkati setiap umat-Mu, anggota Jemaat GKI Gading Indah yang tergerak untuk memilih, biarlah mereka memilih dengan hikmat yang dari Tuhan, memasukkan nama-nama, dan juga kemudian Tuhan berkati para panitia dan majelis jemaat di dalam memprosesnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam menghadapi situasi pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan terus berikan hikmat kepada pemerintah kami pusat dan daerah dalam kerjasama yang terjadi. Vaksinasi dapat terus juga dijalankan di berbagai tempat sehingga imunitas masyarakat menguat. Dan kami tetap waspada sekalipun situasi sudah berkurang dengan penyebaran virus, namun biarlah protokol kesehatan tetap kami kuatkan dimanapun kami berada. Tuhan, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu, dalam syafaat ini kami percaya Tuhan mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagia
kini saatnya kita akan membawa persembahan syukur. Kita ini diambil dari Maleakhi 3 semua. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makananku, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Demikian firman Tuhan yang mengantar kita untuk membawa persembahan kita pada pagi ini. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, kita kumpulkan dalam amplop tersendiri dan dibawa saat kita sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. Kedua, melalui transfer ke rekening BCA 0948488488 atas nama GKI Gading Indah. Persembahan diakhiri dengan angka 5. Contohnya adalah misalkan 100.000, 100.005 atau 50.005 atau 20.005 sebagai tanda persembahan dari persembahan dewasa. Ketiga, melalui scan QRIS kode yang tertera di samping layar HP kita. Dan sebagai pengantar persembahan kita pada pagi ini, kita akan nyanyikan satu pujian dari KJ Devinan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu pada pagi ini. Kembali kami menerima berkat lewat persekutuan dan firman oleh Pendeta Novita, walaupun hanya lewat media Zoom. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Tuhan, kami menyadari, kami dapat memberi persembahan syukur siang ini, karena Tuhan yang lebih dulu telah memberi kepada kami. Begitu banyak yang Tuhan telah berikan kepada kami sampai saat ini. Saat ini kiranya Tuhan berkenan menerima
dan mau memberkati persembahan kami ini yang mungkin hanya sedikit sekali Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan majelis dan pengurus yang akan mengelola persembahan ini untuk pelayanan dan memperlebar kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau menolong kami semua dengan rendah hati, mau memberi yang terbaik dari hidup kami, baik di dalam pelayanan bergereja dan kehidupan kami di dalam keluarga, sebagai ungkapan syukur kami. Kami percaya Tuhan, semuanya ada karena penyertaan-Mu dan Engkau yang menolong untuk kami mampu melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami naikkan doa syukur ini. Amin. Terima kasih Ibu Puspita. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Kita akan menutupnya dengan satu pujian dari PKJ 289. dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh, jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga akan hidup indah ketika Tuhan pemimpinnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Untuk doa penutup dan berkat, kami serahkan kepada Ibu Novita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami akan mengakhiri persekutuan kami, tapi kami percaya bahwa kasih dan berkat Tuhan tidak akan pernah berakhir, karena Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, biarlah kiranya dalam kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga, kami dapat terus merasakan apa yang baik bersama dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan adik kakak kami, dengan orang tua kami, dengan ipar kami, dengan besan kami, dengan setiap bagian keluarga yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami.
Banyak hal yang terus menjadi baik di dalamnya dan kami dapat terus saling menopang, saling menolong, saling menguatkan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah keluarga. Kami mempercayakan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Novita untuk firman-Nya, dan biarlah firman yang kita pengumuman untuk persekutuan dewasa minggu yang akan datang, tanggal 27 Oktober, dengan tema berbagi iman dengan anak-anak, dipimpin oleh Pendeta Setira Budi Purwoswito, liturgos Ibu Natali, doa persembahan Ibu Teli Manongko. Kemudian untuk malam puji dan sabda, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober jam 19.30 via YouTube, bertemakan berbahagia tiap rumah tangga, diambil dari Kidung Jemaat 318, dipimpin oleh Pendeta Mulyadi Oe dari GKI Muara Karang, WL Pasutri Sim dan Penatua Miranda. Kemudian untuk rangkaian acara dalam bulan keluarga, kita akan melakukan webinar dengan tema pengaruh gadget pada mata. Diadakan pada Sabtu ini ya, Ibu Bapak. Jadi mohon hadir karena ini sangat perlu kita dengarkan sehubungan dengan kita akhir-akhir ini selalu memakai gadget. Sabtu tanggal 23 Oktober jam 10 via Zoom meeting. Moderatornya luar biasa nih, spesial sekali moderatornya. Nggak usah disebutin bukan itu. Yang akan membawakan adalah Dr. Marjasa Diki D. Newton, spesialis mata dari Siloam Hospital Lipo Cikarang. Beliau juga berjemaat di GKI Kuitang, tapi di posnya di Bekasi. Nah, perwil gabungan mendingan Bu Novita deh. Siap Bu Trian. Nah, Ibu Bapak, jadi kita akan ada selain seminar mata itu juga ada perwil gabungan gitu ya yang masih jadi bagian bulan keluarga. Oh ya, terima kasih juga ya sudah meramaikan, mensukseskan acara bazar yang lalu dan acara gathering pasutri ya Ibu Bapak, terima kasih partisipasinya. Nah, masih ada 2 acara lagi tadi yang seminar dan perwil gabungan. Perwil gabungan itu nanti ada beberapa bagian acara, ada behind the skin, katanya gitu judul acaranya, mengungkap rahasia keluarga pendeta. Ini saya belum tahu pertanyaannya apa, jadi masih rahasia acaranya buat saya. Cuma behind the skin gitu. Aduh, Bu Eni kayaknya seneng banget nih. Jadi rahasia-rahasia pendeta mau diungkapin di situ gitu ya. Nanti oleh moderator Pak David. Nah, lalu acara yang supaya jangan ada rahasia di antara kita. Supaya terbuka semua gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu ada kreativitas handprint. Nah, kreativitas handprintnya ini nanti akan dijelasin cara membuatnya saat nge-zoom itu. Ya, jadi itu bikin cetakan tangan. Nah, peralatan cetakan tangannya itu Ibu Bapak silakan daftar ke penatua wilayah masing-masing untuk mendapatkan peralatan cetaknya, kertas, figuranya, sama catnya, gitu ya. Dan itu peralatan cat buat aman buat anak-anak. Jadi ini acaranya kalaupun sama cucu, sama anak-anak, sama ponakan semua juga aman, gitu ya. Catnya itu cat memang buat ini biasa dipakai di sekolah gitu yang aman buat anak-anak. Nah,
Tapi kalau misalnya kita, aduh saya mah cuma sendirian di rumah, bikin handprintnya sama siapa gitu ya, cetakan tangan sendiri boleh. Atau misalnya, saya mah nggak mau ikutan handprintnya, nggak apa-apa gitu ya. Nanti saat Zoom-nya kita ngelihat aja yang lain mereka membuatnya, kayak gitu. Tetap ikutan persekutuan wilayah gabungan walaupun kita nggak bikin handprint. Nah lalu yang ketiga itu adalah lomba memasak. Together with me. Jadi temanya adalah mie, ya. Jadi ibu bapak silakan masak mie. Boleh digoreng, boleh direbus, boleh di mie siram, mie kangkung, apapun. Pokoknya temanya pakai mie. Pas hari perwil gabungan itu, gitu ya. Sebelum acara, sebelum jam 4, ibu bapak foto sendiri, foto makanan mie-nya itu. Lalu kirimin ke Bu Anita Tirta ya, dikirimin, nanti akan dijuri tuh masakan mie mana yang paling menarik gitu ya. Nanti akan ada hadiahnya, terus kita nanti makan mie sama-sama. Nah saat kita nanti makan bareng di perwil gabungan dengan mie yang sudah kita siapkan masing-masing, nanti akan ada acara live musik. Nah ibu bapak yang mau nyanyi, mau nyumbang suara, atau mau baca puisi juga boleh, mau ngejazz, mau main piano, main suling atau apa, boleh lapor ke panitia, nanti kita di Zoom itu kita akan live musik, saling mendengarkan lagu-lagu pujian, nostalgia, gitu ya. Kita bakal seru-seruan di acara itu. Itu perwil gabungannya, silahkan bagi ibu bapak yang mau daftar untuk handprint, hubungi Penatua Wilayah. Kita acaranya Sabtu 30 Oktober jam 4 sore. Gitu. Bu Tria. Oh, baik. Nah, sekarang ini Bu Novita lagi, jangan berlalu, Bu. Karena ini kalau saya nanti miskomunikasi lagi. Nah, lanjut, Bu. Ya, oke, lanjut. Baik, Ibu Bapak. Apakah ada yang sudah mengisi formulir pemilihan penatua? Jika sudah, terima kasih banyak. Tapi jika ada yang belum, saya mau jelaskan caranya. Mungkin saya jelasin caranya langsung aja kali ya, supaya nanti saya share screen ya, Bu Naning. Boleh saya ganti ya. Oke. Nah, jadi kan kalau Ibu Bapak dapetin, saya share ininya ya. Share WA. Nah, ini kan kalau di WA, ini kok kelihatan WA. Ya kalau di WA kan di wilayah tuh ada pengumuman seperti ini. Silahkan klik link di bawah ini gitu ya tulisannya ya. Silahkan klik. Nah, itu kita tinggal klik saja. Nanti kita akan diarahkan ke seperti ini, ke halaman seperti ini. Kelihatan ya Ibu Bapak, form pemilihan penatua baru. Ya, lihat ya formnya. Nah, ini bisa digede-kecilin Ibu Bapak. Kalau pakai HP itu tinggal dicubit aja, dicubit buat digedein, ya kalau itu dicubit buat ngecilin, gedein gitu. Jadi pakai jari aja, jempol telunjuk bisa buat gede kecil gitu ya kalau di HP. Nah, jadi nanti kita akan lihat itu form pemilihan. Pertama itu ada halaman informasi jemaat, kita isi nama, ya bisa tes nih ya. Misalnya gitu ya, alamat Gading Indah Utara 5, saya gitu ya. Nah, nomor telepon nanti kita isi. Telepon, ya. Wilayah. Ya, gitu. Terus wilayah kita isi, kita contreng, gitu ya. Wilayah saya wilayah 6. Nah, ini ada nama-nama penatua yang tidak dapat dipilih karena selesai dan ada yang masih dapat dipilih. Nah, setelah kita isi data, kita klik lanjut. Kita akan ke halaman wilayah. Nah, di sini kita bisa lihat ada wilayah 1. Ini semua nama-nama di wilayah 1 yang bisa kita pilih. Gitu. Nah, kalau Ibu Bapak, wah ini kayaknya Aditya Hening Prasurya, ini orangnya bagus, aktivis. Nah, kita pilih, kita tinggal klik, dia udah kecontreng. Terus misalnya kita lihat lagi siapa, ini saya juga nggak hafal nih nama-nama orangnya. Wah, Agus Sari juga ini bagus. Misalnya kita pilih, klik gitu ya. Nah, kalau wilayah 1 saya emang nggak kenal, saya mau cari wilayah lain. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ada tulisan wilayah-wilayahnya, saya mau wilayah 2 gitu ya. Nanti dia keluar wilayah 2. Atau saya mau wilayah 6 gitu ya. Nanti kita akan keluar wilayah 6 gitu ya. Terus saya pilih dah wilayah 6 gitu ya. Misalnya mau pilih wah ini misalnya ini gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita ke halaman konfirmasi. Nah, di konfirmasi
keluar nih nama yang sudah kita klik tadi. Ini kayak wilayah 1 contohnya ya, tadi saya udah klik. Wilayah 6 saya pilih ini. Nah, setelah selesai jangan lupa klik selesai ini ya, yang tulisan selesai ini kita klik supaya datanya masuk ke panitia. Kalau sudah ada tulisan begini, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, maka itu berarti sudah masuk ke panitia ya. Nah, itu cara pengisian. Kalau Ibu Bapak ada yang bingung, maka di tata usaha gereja disiapin tuh formulir yang tercetak fotokopian. Ya, kalau misalnya bingung melihat nama satu-satu gitu ya, susah kalau pakai HP, boleh minta ke Agnes atau Bu Meme di gereja formulir fotokopinya. Gitu. Nah, seperti itu. Kalau ada kesulitan boleh hubungin panitia, boleh hubungi saya juga boleh. Ya, kita isi paling lambat hari Sabtu ini ya Ibu Bapak. Hari Sabtu paling lambat. Terima kasih. Saya balikin lagi ke Bu Tria. Ya, terima kasih Bu Novita. Saya juga baru mau ngisi hari ini, Bu. Karena sudah dipaksa sama yang... Masih ada waktu. Baik, ya, baik Bapak Ibu, saya dari Komisi Lansia nitip sedikit pengumuman. Jadi kami ini punya program Lansia Peduli, gitu ya. Tapi nanti tanggal 29 Oktober itu kami punya acara virtual tour ke Rengas Dengklok. Memang yang mimpin Bu Novita. Nanti kami ada live. Jadi kalau yang dari KD juga mau ikut boleh ya Bu, boleh masuk di ini. Jadi program kami ini kami pengen lansia tuh tidak hanya berdiam di rumah, tapi ada kegiatan yang bermanfaat baik itu untuk dirinya mereka sendiri ataupun untuk orang lain. Jadi kami ingin membantu GKI Rengas Dengklok. Ya, jadi nanti kami akan tur virtual turnya ke rumah pembuatan semprong. Nah, kemudian ke gerejanya sendiri juga ke rumah pengasingan Bung Karno. Itu sih rencananya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana, semua dikasih kesehatan. Nah, kami mau berpartisipasinya nanti oma-oma itu akan berjualan ya, membantu menjualkan produksi-produksi dari mereka yang di Rengas Dengklok. Jadi bukan kami pengurus nanti yang menawarkan. Jadi mungkin aja di KD Oma Enda yang menawarkan. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu juga mendukung kegiatan lansia gitu, supaya mereka juga ada ya nggak dianggap tidak berarti gitu ya, tapi dengan mereka membantu bisa berbagi, tidak hanya berbagi dari segi keuangan, tapi tenaga mereka, pikiran mereka juga bisa mereka bisa berbagi. Jadi kami mohon dukungannya supaya acara ini juga boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih. Itu aja sih titipan pengumuman dari Komisi Lansia. Iya. Terima kasih Tria. Terima kasih Bu Novita. Terima kasih Bu Tria. Bu Novita, terima kasih Tria. Agnes.